Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan sahabat saya yang selalu ketawa cekikikan. Namanya Teh Iva. Banyak yang bertanya sama saya tentang hasil obrolan lucu tapi penuh dengan daging isinya yang bermanfaat tentang pendidikan seks pada buah hati kita. Itu sebabnya Teh Iva bilang banyak yang minta nih kalau misalnya mau ngobrol lagi dong, tapi dengan Mbak Wati. Boleh deh kalau begitu. Saya Teh Iva dulu buat ngobrol bersama kami karena sebentar lagi juga Mbak Wati Hai sayangku, yang akan menambah ilmu pengetahuan kita mengenai pendidikan seks. Gitu ya, Neng ya? Hai hai Apakah sore. selamat menjelang ibadah puasa cantik. Oh iya, sama-sama Bubu keren ya. Semoga kita dimaafkan dari mulut-mulut gibah ini. Tapi gibahnya kan gibah edukatif atau Neng. Nah, kan kita kemarin udah ngobrol nih mengenai pendidikan seks. Kemudian sahabat Teteh Iva, sahabatnya saya, semuanya pun merasa ternyata oh iya ya selama ini ada miskonsepsi gitu ya tentang Mm-mm. pendidikan seks itu gitu ya. Nah, Teh Iva sebelum Mbak Wati juga akan bergabung, saya udah mencarinya sambil menunggu beliau mengirimkan request. Teh Iva mau ngomong apa dengan sahabat-sahabat kita yang kali ini bergabung? Silakan sayangku. Oke, sore teman-temannya di pojok Syahnas gitu. Oh iya, oi lagi Mbak Aya. Kenceng banget. Mama Ayah. Eh, ini kan banyak yang nanya, Mbak Iva kok promosiin terus buku serial Aku Anak Berani gitu kan. Mm-mm. Siapa sih Mm-mm. penulisnya gitu kan. Jadi penulisnya ini tuh Mm-mm. produktif banget menjadi Mbak Watik itu penulis buku anak ya. Udah banyak banget Mm-mm. kan karyanya gitu. Nah, salah satu karyanya ini tuh yang menurut aku itu bisa membuat si orang tua tuh nggak canggung untuk kenalin si pendidikan seksual ini. Karena banyak yang, Mm. Mbak Iva gimana masa sih ujuk-ujuk gitu atau tiba-tiba ini mulainya dari mana? Tapi aku juga udah mulai agak cemas nih gitu ya anakku tuh Ah, biar diajarin area privacy yang mesti dijaga tuh yang mana gitu. Nah, jadi ah, Mbak ah, Wati ngobrol-ngobrol sama aku, ya mari kita bedah aja bukunya jadi biar tahu ya. Sama ah, yang paling seru kan ada ular tangga raksasanya. Tapi nggak ah, tahu nih ah. kalau hari ini karena layar Zoom terbatas mungkin pakai yang ular tangga kecil juga bisa sih gitu. Oke, aku udah accept Mbak Wati Ido, tapi ini masih waiting gitu Teh Iva. Jadi sambil menunggu beliau bergabung, kita ngobrol dulu aja ya Teh Iva ya. Ya, Kan boleh-boleh. kalau misalnya Teh Iva bilang tadi, ini kan teknik sebetulnya Mbak Wati untuk memberikan teknik kepada bunda dan ayah gitu yang menyaksikan. Nah, mengulas singkat dulu sayangku. Jadi tabu udah nggak tabu sekarang, betul ya? Tabu di pendidikan seksual itu keliru. Oh ya, aku ini dulu ya. Ya. Ini pendidikan seks tuh agak beda sama pendidikan seksual. Jadi kalau pendidikan seks itu biasanya lebih karena atribusi. Nah, udah datang. Halo. Kita kenalan sama penulisnya langsung karena teman-teman banyak yang nanyain nih Mbak Watik gitu ya, apa sih story di balik buku serial Aku Anak Berani sampai serialnya kan 5 nih Mbak Nas, nggak hanya satu, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Mangga Bu Bunas silahkan. Iya, baik Mbak Wati, saya adalah sahabatnya Teh Iva. Saya Iya, adalah teman gibah edukatifnya beliau. Cuba. Oke. Selamat menyambut ibadah bulan Ramadan dan Oh iya. semoga di bulan Ramadan ini banyak ayah dan bunda diberkahi untuk bisa menjaga buah hatinya karena Tuhan sudah mempercayai ciptaannya di rahim dan hasil dari produksi sperma sang ayah. Karena banyak sekali orang tua yang siap menikah waktu dulu tapi nggak siap punya anak. Lebih nggak siap lagi ketika anaknya mimpi basah sama menstruasi gitu ya. Nah,
Di segmen sebelumnya kami sudah berbicara, kami itu adalah saya dan Teh Iva, tentang betapa bodohnya kami selama ini dan akhirnya Kenalkan, membuat kami banyak. adalah korban-korban Tante Eni ya, Mbak Wati ya, yang mengajarkan dari stempelan Oke. itu. Aku bukan korban, aku Kamu pengedar. pengedar, yang lebih tinggi lagi dia kastanya dibanding gue. Aduh. Kalau begitu sudahlah, kita tidak usah pakai pendidikan Tante Eni Ero ya, kita pakai pendidikan bukunya Mbak Wati saja. Ya, silakan Mbak Wati, apa yang mau diperkenalkan dari buku-buku hebatmu sayang? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Sahnas dan Mbak Iva sudah mengundang saya di IG Live bertiga ini. Wah, sebelumnya kan saya memang sering ikuti sering ikuti obrolan Mbak Sahnas sama Mbak Iva yang itu jadi hiburan juga sih, karena lucu banget. Jadinya ketawa-ketawa, tapi juga ada pesan-pesannya juga gitu kan. Terus ya terkait buku Aku Anak Berani ini yang sedang saya bawa ini, sebenarnya memang sering sekali Mbak Iva menghubungi saya dan meminta izin untuk menginformasikan buku ini kepada orang tua gitu kan, dan saya berterima kasih sekali karena memang ada perjuangan juga sih di balik buku ini. Yang pertama sih visi yang ingin saya sampaikan ke para pembaca, sebenarnya ke para orang tua ya, ke para orang tua. Saya ingin membuat sebuah gerakan sebenarnya, sebuah gerakan yang itu nantinya ingin menggugah kesadaran gitu ya, menggugah kesadaran orang tua untuk mulai ayo ngobrol tentang ini gitu ya, ngobrol tentang sex education yang itu nggak hanya soal hubungan seksual, bukan hanya soal urusan senggama, tapi lebih jauh melampaui itu, yaitu ingin mengajak anak-anak mencintai dirinya gitu ya, maksudnya menjaga dirinya. Yang pertama sih mungkin langkah awalnya adalah mengenali dirinya, tubuhnya gitu ya. Kemudian yang kedua menyadari sepenuhnya bahwa ini sebenarnya milikmu dan kamu harus menjaganya seperti itu. Kemudian yang ketiga setelah menyadari harusnya kita melindungi dong ketika ada orang lain yang ingin berbuat jahat ke tubuhmu, ya ayo lindungi setelah kamu kenali, setelah kamu sadar bahwa ini penting tubuhmu, ya kamu harus bisa melindungi itu. Dan anak-anak juga harus tahu bahwa kita tuh orang tua nggak selalu bisa menjaga mereka 24 jam. Misalkan aja mereka harus ke sekolah. Nah, di sekolah itu ada banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Yang ya itu tadi. Baik, yang membuat jadi anak-anak sebetulnya ya, yang lanjutkan. anak-anak memang ya, yang anak-anak harus bisa proteksi dirinya. Jadi ketika ada di luar jangkauan dari orang tua, mereka bisa menjaga tubuhnya. Kemudian yang kedua, selain ingin membuat gerakan penyadaran, saya ingin membuat gerakan pemulihan. Pemulihan ini maksudnya kadang dunia ini terlihat apa ya? Terlihat kejam ya. Maksudnya kejam ini ada sesuatu yang membuat kondisi ruang itu jadi nggak ramah untuk anak-anak. Nggak ramah untuk anak-anak. Jadi dengan kehadiran buku ini saya berharap, saya bermimpi gitu ya, menyediakan ruang pemulihan gitu ya, yang bisa memberikan sedikit rasa aman ke anak. Kemudian kalaupun mereka jadi korban, mereka juga bisa memulihkan dirinya nantinya dan tetap memandang bahwa dunia ini sebenarnya masih bersahabat kok ke mereka, seperti itu sih. Baik, Itu. jadi sebetulnya Mbak Wati, ini kalau mau dikerucutin dari obrolan saya sebelumnya sama Teh Iva, kemudian hari ini adalah babak keduanya gitu ya, bahwa keteledoran seorang pasangan orang tua ketika tidak memberikan pendidikan seks kepada anaknya bisa berpotensi untuk terjadinya pelecehan seksual kah? Itu yang mau disampaikan? Ya, karena menurut saya anak-anak itu rentan sekali untuk dimanipulasi. Jadi ketika memang nggak punya pendidikan, maksudnya nggak punya informasi atau pengetahuan, nggak punya edukasi tentang gimana sih menjaga dirinya, kemudian melindungi dirinya, mereka itu rawan sekali untuk dimanipulasi karena mayoritas ya yang saya temui ketika saya berbicara dengan teman-teman penyintas gitu,
predator-predator ini memang orangnya baik sekali. Baik, kemudian bahkan mungkin disegani, terus ya sosok yang bisa jadi karismatik gitu ya, maksudnya di mata kita. Tapi ternyata di dalamnya ternyata dia sakit jiwa juga gitu kan. Nah itu sih yang membuat uh, peran orang tua itu sangat penting loh untuk mendeteksi itu, ataupun memberikan informasi pencegahan ya dengan cara yaitu tadi, ayo kita sampaikan bahwa penting sekali loh mengenalkan organ reproduksi ke anak sejak dini, kemudian gimana sih merawatnya, kemudian gimana sih melindunginya. Terus ketika ada orang yang berpura-pura baik mendekati mereka, kemudian ada maksud tertentu yang itu melakukan sentuhan-sentuhan, itu mereka sudah tahu harus gimana, paling enggak berteriak gitu ya, berteriak meminta bantuan, jangan sampai terlambat. Itu sih yang ingin saya Baik. sampaikan. Izin melihat buku-bukunya Mbak Wati dong. Coba lihat. Jadi serialnya itu ada berapa banyak bukunya, Mbak? Kalau yang ini, yang seri Aku Anak Berani itu memang fokusnya ke perlindungan diri, jadinya ada 5. Yang pertama melindungi diri dari kejahatan seksual. Kemudian yang kedua ini melindungi diri dari bullying, dan ini saya tulis bersama suami saya, dan ini 100% kisah nyata. Kisah nyata, dan kami sudah meminta izin ke anak-anak yang ada di tokoh ini, dan mereka memberikan izin ke kami, dan namanya disamarkan seperti itu. Ada ini adegan sesungguhnya lebih keras ya, maksudnya ada adegan pemukulan, ada adegan umpatan yang itu lebih keras, tapi kami turunkan agak smooth gitu karena terlalu keras kalau aslinya. Kemudian yang ini, yang ketiga, itu saya menulis sama Mbak Maya. Ini serinya tentang melindungi anak-anak dari prasangka ya, atau ingin menumbuhkan toleransi, sikap toleransi menghadapi perbedaan, terutama agama, kemudian gender, sosial, ekonomi, seperti itu. Kemudian yang keempat, melindungi anak-anak dari peer pressure. Itu misalnya sih anak kelas 5, 6 ke atas itu kan sudah mulai ucapan nomor 1 yang paling penting adalah dari temannya, bukan dari orang tuanya. Jadi ingin melindungi anak-anak dari pengaruh buruk yang mungkin terjadi di peer-nya gitu ya. Jadi mereka tetap memiliki prinsip seperti itu. Kemudian yang kelima, yang ini melindungi anak-anak dari bahaya narkoba, karena waktu itu isu tentang peredaran narkoba sudah mulai merambah ke anak dan remaja, sudah mulai kenceng, jadinya penting sekali untuk memberikan informasi tentang itu ke anak-anak. Jadi intinya sih kita nggak bisa membuat kondisi lingkungan yang steril bagi anak-anak. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi, jadi ketika mereka ada di lingkungan yang nggak steril itu, mereka tetap bisa menjaga dirinya. Itu sih. Baik, Mbak Wati, sebetulnya dari semua buku yang sudah dibikin sama Mbak Wati ya, buntutnya itu adalah bisa urusannya lagi-lagi urusan seks loh. Nah, sebut ya, misalnya nih, ngomongin tentang anak korban narkoba, biasanya itu udah berteman tuh, narkoba dan kegiatan seks, gitu ya. Iya, Nah, betul sih. kemudian kalau misalnya tentang bullying gitu ya, itu pun juga pada akhirnya buntut-buntutnya bisa menjadi korban itu juga. Betul, Kegiatan betul. seks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan yang akan merusak, terutama merusak anak perempuan. Jadi Mbak Wati, dari semua buku ini gitu ya, itu adalah yang paling utama melindungi anak-anak untuk bertanggung jawab dengan organ seksnya. Pertanyaan Betul. saya adalah ke Mbak Wati begini, seseorang yang mempunyai concern yang begitu biasa, kemudian luar biasa, bukan hanya biasa, luar biasa, kemudian sampai melakukan sebuah gerakan yang amin, insya Allah terwujud dan mulus jalannya, Amin. gitu ya. Ada kejadian apa sebetulnya Mbak Wati di Mbak Wati? Pasti ini ada yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terasa oleh hati. Iya, ada alasan yang cukup personal sebenarnya yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Cukup saya saja yang tahu gitu ya. Cuman ketika saya banyak mendampingi anak-anak di rumah baca yang saya dirikan bersama suami, di situ juga ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin dianggap sepele, yang itu mungkin dianggap biasa gitu ya. Yang ternyata sebenarnya itu sudah bagian dari pelecehan. Misalkan saja,
ketika anak-anak di kampung itu bermain gitu ya, kemudian di situ ada anak yang masih kecil, misalkan kelas 1 SD. Nah, sama kakak-kakaknya ini yang kelas 3, 4, 5, itu anaknya tuh dipegangin, kemudian dipelorotin celananya. Seperti itu. Jadinya kami pas lihat itu shock ya, karena oh ternyata permainan kayak gini ini masih ada ya. Memang kan kadang kita karena sering ngelihat mungkin warga sekitar gitu ya, sering ngelihat itu akhirnya jadi sesuatu yang lazim gitu kan, yang biasa aja tuh kan mainan, ngapain sih dipikirin gitu kan. Padahal dari situ aja sudah termasuk pelecehan gitu kan. Kemudian ada juga beberapa anak yang memang anak jalanan, jadinya mereka cerita kalau ada seseorang yang bersikap baik ke mereka dan mereka akhirnya nyaman. Nah, dari situ saya dan suami ngerasa wah ini juga bahaya juga nih. Bisa saja kan ini ada grooming di situ gitu kan, dan ketika dibaik-baikin bisa saja nanti ada sesuatu nih yang harus diberikan anak-anak ke orang ini seperti itu. Jadinya fenomena-fenomena di sekitar itu yang ketika kami terjun langsung ke kampung dan banyak berhubungan dengan anak-anak, terutama itu anak-anak menengah ke bawah ya Mbak, itu ternyata ya bikin deg-degan gitu kan. Dan pastinya mungkin untuk kalangan menengah ke atas beda lagi kasusnya. Mungkin ada juga yang kami nggak tangkap secara langsung ya, tapi karena cerita-cerita aja sih itu. Jadi Baik, ada siap. seperti itu. Baik, siap. Mau diselesaikan kalimatnya jadi seperti apa, Mbak Wati? Ya, semakin kami sering berinteraksi dengan anak-anak, terutama di rumah baca itu, semakin kami memahami bahwa edukasi itu penting memang. Akhirnya kami mengumpulkan mereka, mengajak membuat kelompok kecil untuk diskusi gitu ya. Kemudian kami memaparkan bahwa ini sebenarnya termasuk pelecehan. Mereka nggak ngerti pelecehan itu apa gitu kan. Kemudian bukannya itu kayak gitu biasa ya Mbak, kan main-main aja gitu kan. Nah dari situ mulailah kami memberikan edukasi dan ternyata penting juga ya ada informasi seperti ini. Mungkin di luar sana orang tua juga nggak tahu gimana cara ngomongnya ke anak-anak. Kemudian Betul. batasannya itu apa? Karena mikirnya ya udah soal senggama duluan. Itu. Betul, betul. Baik, Mbak Wati minta izin dipersiapkan permainan yang apa? Ular Oh tangga iya, yang ya, seperti itu. Nah, sambil Mbak Wati mempersiapkan, aku mau nanya sama Teh Iva. Teh Iva, aku sayang, boleh. kita udah ngebahas nih Teh Iva, tapi buat ditebelin lagi dan buat reminding lagi kepada para ayah dan bunda adalah karena banyak sekali yang merasa canggung mulai dari mana gitu ya, ngebahas mengenai pendidikan seksual. Masa yo tiba-tiba, ayo nak duduk di sini, ibu mau ngomong tentang ibu mau ngomong tentang bagaimana menjaga keselamatan vagina dan supaya penismu nggak bandel kemana-mana. Kan nggak mungkin lah ya begitu. Aduh. Bisa pingsan anaknya begitu. Ini ibuku kesurupan apa sebetulnya? Silakan Teh Iva, gimana mulainya? Apalagi udah mulai canggung, nah udah mulai buntu di mana-mana kanan kiri. Iya, iya. Aduh, thank you banget ya Mbak Watik ya. Ini nemenin saya sama Bu Bunas ya. Sebetulnya kan gini Bu Bunas, pendidikan yang tadi saya sempat kepotong ya. Pendidikan seks itu beda sama pendidikan seksual. Kalau pendidikan seks itu sangat hanya sempit terkait sama si atribut jenis kelamin. Tapi kalau pendidikan seksual kan luas ya. Dari mulai ngajarin anak mengenali organ anatomi tubuhnya. Fungsinya si organ itu apa. Terus nanti maju masuk ke area privacy yang boleh dan tidak boleh disentuh. Setelah itu masuk ke konsep gender, masuk ke peran gender, masuk ke ekspresi cinta dan kasih sayang. Jadi kalau misalnya mulai dari mana, sebetulnya kan dari umur 1 tahun, pada saat anak baru belajar ngomong, itu udah bisa dikenalkan. Jadi organ tubuh itu bukan hanya telinga, mata, pundak, kaki. Tapi misalnya dengan kalau pipis pakai apa. Nah, berarti laki-laki langsung kenalkan clear, itu penis. Perempuan clear, kenalkan vagina atau vulva. Jadi jangan lagi bersayap dengan nama yang lain. Karena betul tadi kata Mbak Watik ya, di kasus pelecehan seksual itu kan anak itu sulit menjelaskan ketika dia nggak tahu bahwa alat kelaminnya udah dapat pelecehan. Misalnya dipelorotin celananya. Aku dipelorotin itunya. Nah kan bingung, itunya tuh apa? Iya. Kalau nggak aku digituin itunya. Nah, anak-anak yang kosakatanya masih terbatas gitu ya,
apalagi nggak dapat stimulus bacaan yang banyak, itu pasti kosakata juga terbatas sehingga sulit ketika melaporkan ada kejadian gitu. Berikutnya toilet training itu usia 2 ke 3 itu masa kritis menurutku. Oh, betul. Karena di situ anak belajar bagaimana pipis dan BAB kan. Dan itu kan Betul. areal selangkangan yang sangat privacy. Jadi maksud saya buat para bunda-bunda itu jangan menyerahkan 100% itu sama babysitter, sama mbak gitu. Betul. Karena kan kita nggak pernah tahu. Jangankan pelecehan tuh sama yang lawan jenis, sama sesama jenis tuh bisa gitu ya. Kan maksud saya gini, kamu mau nggak anakmu dicebokin sama predator seks? Kan nggak mau. Jadi sekonkret ketika anak itu gerakan tangannya ngebersihin kotoran itu misalnya dari depan ke belakang bukan depan ke belakang karena nanti kotoran masuk semua ke alat kelamin gitu. Jadi gerakan tangannya itu mesti konkret. Terus dari gitu usia 35 nih masuk ke usia privacy, dari mulai mandi sebetulnya Bu Bunas itu tuh penting. Betul. Jadi pada saat mau mandi biasakan anak tuh diajarin pertama tuh kayak di cermin besar gitu ya. Dari ujung rambut sampai ujung kepala. Apanya yang harus dibersihkan? Karena kan aku mau nanya nih di chatnya Bu Bunas ya, teman-teman mandinya yang dewasa udah pada benar apa belum? Jadi kita mau ngajarin anak mandi bener, kita sendiri mandinya bener apa enggak? Apalagi kalau buru-buru kan, yang penting kelihatan rambutnya aja bersih. Urusan pinggang ke bawah tuh nggak Mandi kelihatan kucing. orang. Mandi kucing, mandi koboi, mandi gogok, apalah segala macam gitu. Nah sebetulnya pada saat mandi itu, sebelum mandi kan dilihat terus belakang belakang badannya dilihat masih ada areal yang privacy ada apa itu areal pantat ke bawah. Nah itu kan di situ pelajaran organ privacy yang untuk melindungi itu. Jadi maksudku pelajaran seks itu tuh dari mulai bersihin selangkangan, mandi sampai ngeringin anduknya juga gitu ya, ngegosok yang keringnya tuh kayak apa, karena antara higienis kan tadi Mbak Wati udah singgung ya, merawat juga termasuk part dari pendidikan seksual karena itu akan kebawa gede. Kita jorok mandi lagi kecil, ya maaf, udah gede juga biasanya ke bawah jorok gitu. Karena nggak pernah dikoreksi sama orang dewasanya. Baik, Teh Iva dan juga Mbak Wati ya, ini yang Teh Iva bicarakan itu kejadian loh. Jadi karena saya banyak ngobrol gitu ya sama dokter obstetrik dan ginekologi, jadi kandungan dan kebidanan, ternyata pada saat anak perempuan sudah akil balik yang ditandai dengan menstruasi, kemudian dia tidak diajarkan bagaimana cara membersihkan vaginanya dengan benar, sampai urusan keputihan, nah itu bisa menyebabkan sebuah penyakit yang serius. Dan yang serius itu ujungnya adalah kanker, gitu ya. Jadi dari hanya membersihkan yang harusnya seorang ibu tidak usah tabu berbicara bagaimana membersihkan alat genital bagi anak-anaknya, itu bisa membantu sekali dari hulu ke hilir gitu ya, bagaimana melindungi buah hatinya untuk tidak terkena penyakit serius gitu loh. Jadi apa yang dilakukan sama Mbak Wati melalui bukunya dan yang dikatakan sama Teh Iva itu dalam dunia kesehatan dan kedokteran banyak sekali kaitannya terbutuhkan gitu loh untuk urusan pendidikan seperti ini. Teh Iva, sambung lagi sebelum Mbak Wati ngasih ular tangga tadi. Sayangku, sebetulnya kita sebagai orang tua zaman sekarang itu terbantu sekali loh dengan banyaknya animasi kan ya gitu loh. Untuk animasi, buku, katakanlah apalagi Teh Iva. Buku permainan ular tangga kayak gini kan? Iya, ini kan terbantu sekali. Kalau dulu kan nggak ada. Saya lahir tahun 72 gitu loh. Aku 75. Mbak Wati umur berapa? Mbak Wati lahir tahun berapa? 82. Oh, kita beda 10 tahun, tapi nggak itu jauh aja lah. pasti belum ada ya di zamannya Mbak Wati juga belum ada loh. Iya, pasti ibu-ibu kita tuh sebetulnya ibu-ibu kuno gitu yang nggak tahu bagaimana membicarakan masalah ini. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang udah banyak terbantu. Sebelum ular tangga itu, Teh Iva, animasi. Emang ada animasi? Silakan Teh Iva. Kalau usianya yang 3 dan 5 tuh yang paling gampang ya, usia 2 juga bisa dikenalin. My body belongs to me. Itu sama konsepnya kayak Mbak Wati ya. Jadi tubuhku adalah otoritasku dan ini adalah tanggung jawabku. Termasuk ada adegan ketika, ini kan tokoh ceritanya anak laki-laki ya, ketika dia dicemak-cemak sama si omnya. Itu saya kagum banget sama idenya Mbak Wati, anak tuh mesti teriak.
Karena benar, anak itu adalah makhluk yang paling lemah, yang paling mudah dimanipulasi. Dan teriak itu kan butuh keberanian. Jangan anak kecil, kita aja kalau dicopet itu boro-boro teriak ya, yang ada keburu freezing gitu ya, bener nggak? Iya, Kaget. betul. Kaget. Betul. Gitu. Jadi si My Body Belongs to Me itu adalah mendorong si anak-anak ketika si alat privasinya yang dibalik pakaian itu ya, dada, pantat, alat kelamin, selangkangan, paha, itu ada yang nyemek-nyemek dengan sentuhan tidak baik, itu dia berani lapor. Gitu. Nah, orang tua tuh juga saya menyemangati orang tua ya, kalau ada yang jadi korban anaknya, itu jangan menyalahkan ya. Kan semua orang nggak ada yang pengen ngundang musibah, maksud saya ya. Banyak juga orang tua yang udah protek anak dengan baik, tapi benar kata Mbak Wati, di luar itu banyak kolam yang nggak steril. Jadi bukan kita sterilkan kolamnya, kita naikin imunitas anak dengan ngasih skill. Gimana anakmu punya skill bener kalau orang tuanya canggung. Jadi maksudku gini, ketika orang tua tuh suka defensif, aduh aku canggung, aku malu, karena mungkin gak terpapar. Tapi ingat, kita ada peran yang melekat, kita melindungi, mengayomi, memberikan informasi. Suka nggak suka, anak itu akan tahu dari orang lain. Paling dekat tuh dari temen. Sehingga kasusnya ml di botol tidak akan terulang, karena di sini juga ada ml, mililiter yang aku minum. Mililiter. Aduh. Oh, Itu dibahas terus ya. Iya, kebodohan aku, aib aku seumur hidup akan diungkit-ungkit sama Teh Iva. Anak nanya ML apa Bu, gitu kan ya. Sementara aku mencoba menata kalimatku untuk menceritakan tentang disebut making love. Ternyata dia cuma nanya mililiter, gitu loh. Ayo Mbak Watiku sayang, kita main ular tangga. Oh ya, ini ular tangga dilihatin nggak? Versi kecil nih, versi kecil. Jadi latar belakang pembuatan ular tangga ini sebenarnya pengen sekali membawa gerakan ini lebih luas lagi. Jadinya lebih luas lagi tuh bisa menarik perhatian banyak orang, banyak anak, kemudian bisa dimainkan oleh banyak anak di ruang terbuka, yang akhirnya yaitu tadi membuat ular tangga versi raksasa. Kemudian ya mulailah diposting-posting di media sosial, dan ternyata banyak banget yang pengen punya. Itu akhirnya ya nggak sengaja akhirnya harus menyediakan ular tangga itu. Kemudian untuk membuat dadu bantal yang gede itu juga akhirnya melibatkan ibu-ibu dari anak-anak di rumah baca lintang itu. Jadi ada sistem pemberdayaan perempuan akhirnya yang kami usung seperti itu. Jadi nggak sengaja, semuanya tuh nggak sengaja. Kemudian ternyata melalui ular tangga ini buku itu, pesan-pesan yang ada di dalam buku semakin kuat gitu ya, karena ini dikemas dengan permainan dan anak-anak akhirnya ya bermain, tapi mereka tuh sebenarnya belajar sesuatu di sini. Misalkan aja ini saya membuat aku tangga. Main yuk bertiga, kita bertiga main ya. Dadunya coba gimana? Ya? Dadu virtual. Iya, dadunya dadu virtual. Ngomong aja, ngomong. Siapa duluan yang jalan? Siapa duluan yang jalan? Teh Iva, dadunya keluar berapa? Oke, kocok 6. Iya, 6. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi kosong. Oke. Kosong. Sekarang Bu Bunat. Saya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berani tidur sendiri. Naik ke 26. Okay. Sekarang Mbak Wati. Aku 4 deh. Oke. 1, 2, 3, 4. Ada yang memaksamu pergi ke tempat sepi, lari 3 langkah dan mintalah bantuan. 1, 2, 3. Nih, langsung minta bantuan. Oh, jadi dia dapat 3 step tambahan. Oke, berarti belajar matematika juga anak ya? Iya, iya. Keren. Ya. Nah, karena di pelajaran matematika, makanya Teh Iva 0. Iya, kayaknya gua belum kenal Mbak Wati. Mbak Wati, liatin yang paling tangganya yang paling tinggi dong. Coba. Ya, ini yang paling keren. Kenapa skornya paling tinggi dari dulu? Tangga yang paling tinggi di ular tangga ini adalah berani melapor jika ada yang menyakitimu. Ini
paling tinggi. Kenapa saya membuat paling tinggi? Karena banyak sekali kasus gitu ya, ketika anak-anak menjadi korban, mereka itu memang nggak berani melapor atau memang nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Ya itu tadi saat kejadian itu berlangsung, bisa jadi anak itu mengalami freeze gitu ya, nge-freeze gitu kan. Iya. Kemudian nggak tahu ini sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian dia sudah ngerasa ada yang salah gitu kan, ini Mm-mm. salah, nggak tahu gitu kan. Nah, mau Mm-mm. ngomong ke orang tuanya, itu Mm-mm. juga nggak punya nyali yang besar gitu kan, nggak punya nyali yang besar, walaupun itu mungkin ya, mungkin nggak ada ancaman. Apalagi kalau Mm-mm. diancam, pastinya juga nggak akan Hmm. berani. Nah, di Mm-mm. sini saya menekankan ke anak-anak untuk speak up gitu kan, speak up ketika memang ada yang secara naluri ini udah dirasa nggak beres gitu ya, Iya. kok orang Iya. ini megang-megang aku, kok orang ini seperti ini ke aku harus lapor ke orang tuaku. Makanya di sini ditekankan tangga yang tertinggi adalah berani melapor, karena semakin dini terdeteksi, jadinya anak itu akan mudah mendapatkan bantuan gitu ya, pemulihannya itu mungkin bisa lebih lebih cepat, kemudian ya si Mm-mm. pelakunya juga bisa ditangkap gitu ya, misalnya diproses secara hukum itu. Nanya Baik. dong, Ini banyak. nanya. Iya. Boleh Iya, nanya nggak? Boleh Eh, dong. kita kan pernah banyak menemukan kasus ini, Bu Bunas. Iya. Jangankan bicara masalah seksual, ketika Mm-mm. orang tuanya nggak deket sama anak, gitu ya, dia kan nggak punya referensi ekspresi emosi ini si anak. Nah, kalau Mm-mm. nggak iya, salah Mbak Wati juga bikin buku 12 serial buku mengenal emosi anak. Lagi ada di iya, situ nggak bukunya? Karena buatku gini, nggak ada. jangankan berbicara yang private, Mm-mm. Mm-mm. berbicara yang Biasa ekspresi emosi saja. biasa aja itu nggak ada connectionnya gitu. Mm-mm. Kebayang kita mau bicara hal ini. Jadi mungkin Betul. buku Mbak Wati juga nanti bisa di ini juga ya dikenalin ya tentang 12 seri emosi itu apa aja sih Mbak Wati Ada serinya? 5 emosi dasar ya, marah, sedih, takut, jijik, kemudian apa lagi ya? Ada bersemangat juga, ada beberapa yang emosi turunan juga. Agak Hmm. lupa sih kalau nggak lihat judul-judulnya langsung. Jadi ya Baik. pengennya harapannya ketika anak bercerita tentang emosinya, orang tua bisa mendengarkan dan berempati, kemudian ya memvalidasi emosi anak itu. Baik. Nah, ini sudah ada banyak yang masuk. Ini pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih untuk Mbak Soul of Nora. Ya, Mbak Nora. Terima kasih, sehat juga untuk Mbak Nora. Ini banyak ibu-ibu karena emang sahabat kita, karena kita emak-emak ya, emak-emak daster gitu kan. Bentar Jadi nih. sahabat juga. Aku Ya. tuh agak bingung, kenapa setiap sesi kita bicara ini lebih banyak ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Padahal parenting tuh Padahal urusan laki-laki dan berdua. perempuan. Aku tiap bikin kelas parenting, alhamdulillah Bu Bunas, Iya. pesertanya 1 biji, 3 biji yang bapak-bapaknya. Bikin kelas ayah bermain, alhamdulillah programnya nggak laku. Jadi ini tuh maksud Oke. aku, ibu-ibu beneran ya para bunda, itu colekin Iya. ayahnya. Karena apa? Menurut riset, peta emosi ayah itu berperan kepada peta emosi anak. Banyak klien-klienku itu menderita suffering sebagai istri karena lakinya tuh muka datar, terus emosinya emosi yang lempeng. Karena apa? Ternyata dia mewarisi dinginnya sifat dari si ayah gitu. Nah, maksud saya di pendidikan seks itu tuh jangan hanya anak perempuan yang dapat beban. Bajunya sih pendek, gitu nggak? Bajunya sih menggoda, Betul. enggak. Kamu lihat di Komnas HAM perempuan, yang bajunya tertutup tuh banyak juga yang jadi korban. Jadi ketika kasus korban perkosaan tinggi, gitu ya, pesannya Perdana Menteri India Modi itu bilang, jangan salahkan anak perempuanmu. Don't blame your daughter first. Educate your boy first. Educate boys brain first. Edukasi anak laki-laki kita juga untuk menghargai organ alat privasi lawan jenisnya dan sesama jenisnya juga. Ini yang sering kali dilupain, kok bebannya tuh banyak di anak perempuan kalau saya ngelihat ya, gitu. Termasuk Oke. nanti udah dewasa. Jadi sebetulnya nih kalau misalnya kayak banyak sekali komentar di sini, walaupun terselip ada ayah, ada satu ayah Terry Septa yang ikutan di sini. Ayah Terry, terima kasih banyak. Memang benar apa yang disampaikan sama Teh Iva. Kalau ternyata pendidikan seks untuk buah hatinya itu udah serasanya diserahin aja tanggung jawab ke ibunya, begitu ya. Akan tetapi kalau misalnya seorang anak laki-laki
dia mimpi basah, kan si ibu tidak pernah mengalami mimpi Mengalami, basah benar. gitu loh. Ya. Itu sebabnya ayah harus terjun di situ gitu. Dan memang dipahami Teh Iva, kegusarannya Teh Iva kalau misalnya programnya ayah bermain nggak laku misalnya begitu ya. Karena ayah-ayah ini memiliki ibu yang tidak tahu juga bagaimana ngomongnya kepada anak lelakinya Teh Iva. Jadi ini Benar-benar. adalah beban masa lalu yang mesti kita gunting sekarang gitu loh. Bagaimana Teh Iva menggedor-gedor para ayah gitu ya. Ayo ikutan gitu, atau Mbak Wati melakukan kayak begitu, karena memang perubahan mesti dilakukan mulai sekarang Teh Iva. Ayah-ayah yang sepi itu yang nggak mau datang Teh Iva, atau mau Ayah-ayah sepi. nongkrongin yang nggak mau nongkrong nonton IG live misalnya, karena memang dipikirnya seks edukasi adalah urusan istri saya, bukan urusan saya, begitu ya. Karena mereka juga memiliki ibu yang tidak bisa leluasa membicarakan masalah ini, Teh Iva. Iya, jangan sampai kejadian kayak klienku remaja, dia bingung setelah after mandi basah karena dipikir itu berdosa, gitu kan. Terus pertanyaanku pertama tuh gini, kamu kan Muslim, ya, tahu harus mandi besar. Nah itu, kamu nanya sama orang tuamu, aku carinya di internet tante, aku sampai kayak gini. Kasian kan nih anak, itu tanggung jawab kita loh sebagai orang dewasa. Terus digantikan, terus gimana di internet? Ya ada tante, bagaimana mandi besar setelah mimpi basah gitu. Dan kamu belum pernah cerita? Belum, karena aku takut dimarahi. Jadi kebayang ya, itu kan alamiah. Itu tugas perkembangan seksual si anak. Sangat wajar gitu ya. Nah, jadi harus kita duluan cepet nih si orang tua gitu. Jangan nunggu. Jadi gini, nanti Mbak Iva anakku jadi pengen penasaran melakukan hubungan seksual. Enggak, lebih berbahaya ketika kita terlambat memberikan pendidikan seks. Karena kita nggak tahu sumbernya kredibel apa enggak nih si anak. Betul sekali. Iya. Betul. Lanjut Teh Iva, Dan orang tua tuh jangan gini, aku harus sempurna pengetahuan. Enggak, minimal kita memper aja bahasanya, familiar aja gitu ya. Itu udah membuat anak, oh ibuku tahu duniaku yang lagi trennya apa. Oh ternyata bapakku tahu nih dunia-dunia yang di luar sana dengan istilah-istilah. Itu aja beli persepsi terhadap anak bahwa kita ngerti dunianya. Tapi bukan menjadi expert. Jadi saya tuh menghargai Mbak Wati gitu ya, dan bisa Mbak Maya, karena mikirin buku anak itu tuh nggak gampang loh. Menjadi penulis buku anak tuh sulit kalau buat saya. Mengalam di badannya anak, di alam berpikir anak yang masih belum kognitif logikanya, strukturnya duduk gitu ya. Terus bagaimana mendelivery itu, ini pasti kerja keras di belakang layar. Apalagi gerakan pemulihan ini jauh lebih kompleks ya Mbak Wati ya. Selalu menjadi luka yang basah buat para penyintas gitu. Betul. Silakan Mbak Wati. Iya, memang benar sih. Jadi saya dalam membuat buku Aku Anak Berani ini, ya memang nggak mudah, memang benar kata Mbak Iva. Bahkan sempat ditolak juga oleh penerbit karena dianggap nantinya akan menjadi sebuah isu yang kontroversi. Jadi ditolak sama penerbit. Tapi karena memang dorongan untuk membuat buku ini sangat kenceng gitu ya, dan ngerasa bahwa ini harus gitu ya, harus wajib terbit gitu kan. Mau nerbitin sendiri waktu itu masih belum punya gambaran seperti apa. Jadi memang butuh penerbit yang bisa mewadahi buku ini. Dan alhamdulillah sih akhirnya bisa terbit walaupun persyaratannya banyak sekali. Screeningnya itu berlapis-lapis, tapi tetap saya menempuh itu gitu ya, menempuh itu sendirian gitu kan, dan ternyata akhirnya bisa membantu banyak orang tua. Kemudian lahirlah Ular Tangga, dan saya juga membuat poster sebenarnya. Saya lupa nggak menyebutkan poster ini. Jadi ada poster ini, saya sempat membagi-bagikan poster ini ke beberapa sekolah untuk ditempel. Jadi kadang kan kalau buku ini kan hanya dibacanya bergantian gitu ya. Jadi harapannya dengan poster ini sekolah-sekolah bisa bisa menempelnya di masing-masing kelas, atau ya saya waktu itu membagikan gratis juga filenya. Jadi sekolah bisa mencetak sendiri karena ada yang di luar Jawa juga. Dan terharu juga sih Mbak, karena ada yang mencetak itu sangat besar gitu ya, ukurannya kayak banner gede, dan itu dipajang di tembok sekolah gitu kan. Nah itu kan rasanya wow, ternyata orang-orang tuh sebenarnya peduli kok, hanya saja mungkin selama ini nggak ada medianya gitu kan, dan mungkin
ya saya dipercaya oleh Tuhan untuk membuat media ini gitu ya, menggunakan kemampuan yang saya miliki sebagai wujud syukur juga ya. Jadinya ya berbagilah, maksudnya berbagi, jangan sampai anak-anak menjadi korban, itu harapannya. Mbak Wati, Baik. aku mau testimoni ya ke Bu Bunas. Jadi ular tangga Hmm. raksasanya itu ukuran berapa sih? Paling gede 2 meter kali 1,5 meter ya? Tiga kali 4,5. Oh, 3 kali 4,5. Kebayangkan Bu Bunas. Jadi Gede. waktu itu saweran sama teman-teman buat pelatihan guru PAUD. Itu guru-guru PAUD senengnya luar biasa. Ya. Jadi mereka excited, terus mereka keprok kayak anak kecil gitu ya. Itu beneran. Jadi bedanya tua sama muda, kalau kita merasa tua kita lupa caranya main sebetulnya. Oh, Jadi Benar. dalam tubuh kita tuh selalu ada kebutuhan buat bermain. Jadi makasih Bermain. banget Mbak Wati, itu terbantu banyak guru-guru PAUD ya, gitu. ya, Baik. sama-sama. Nah, ini kayaknya juga banyak yang pengen ngikut jejaknya Teh Iva nih untuk mau punya ular tangga tersebut. Nih, waalaikumsalam Mbak Nur Hasanah Fuad. Kemudian banyak juga yang masuk. Mbak Lucy, apa kabar Mbak Lucy? Bagaimana nih caranya kalau misalnya mau pesan buku dan ular tangga itu? Silakan Mbak Wati. Oh, bisa ke feed saya, di situ ada link di profile bio saya, tinggal klik aja. Di situ nanti ada langsung klik tanya admin IdeoKid, langsung terhubung ke WA-nya. Bisa memesan melalui admin. Oke, ulang sekali lagi. Jadi buat sahabat-sahabatnya saya yang nonton ini melalui akun saya atau akunnya Teh Iva, jadi silakan untuk follow akunnya Mbak Wati. Silakan. Tulisannya gimana? WATIEK IDEO. Nah, silahkan meluncur ke feed saya, kemudian cek link di profile saya, klik saja, nanti ada opsi tanya admin IdeoKid, itu klik aja langsung terhubung ke admin saya kalau mau memesan ular tangganya atau memesan Baik. buku Aku Anak Berani. Aku udah nulis Baik. di komen, udah belum? Kebaca nggak ad-nya Ada. Watik Ido? Ada, oke. Ya, sip. Nah, kalau begitu ini karena kebetulan ya ngomongin tentang mimpi basah, kemarin Teh Iva saya itu nonton, bukan nonton, syuting buat TVNU. Kemudian Oke. bersama Kiai Haji Taufik Damas. Nah, Pak Yai ini menyenangkan sekali dan ternyata banyak hal-hal ya yang kita itu keliru karena mungkin yang mengajarkan pendidikan agamanya pun tidak cukup cermat lah, saya mesti ngomongnya begitu ya, tidak cukup cermat. Soal Bahasamu halus sekali sih, sebenarnya Iya. apa sih? tidak Sangat cukup cermat. berhati-hati. Karena kan kalau misalnya Teh Iva bilang betapa kelirunya seorang pendidik agama dan orang tua sampai seorang anak laki-laki menjadi pasiennya Teh Iva gara-gara berpikir mimpi basah tuh takut dosa. Ngerti nggak maksudnya? Gitu ya. Bahkan untuk saya gitu ya, saya tuh juga karena saya nggak punya anak laki-laki, beda sama Teh Iva kan ya. Mbak Wati punya anak laki? Enggak, cewek. Oh, perempuan semua. Iya, Iya, kalau Teh Iva perempuan. kan anaknya laki-laki. Jadi Teh Iva, bayangkan ternyata waktu saya tanya, kalau mimpi basah Pak Kiai, batal nggak puasanya? Terus dia bilang, Syahnas, yang membatalkan puasa itu makan, minum, melalui mulut sampai ke lambung dan melakukan hubungan seks di saat berpuasa. Itu batal. Oh, kalau mimpi basah, mesti gimana? Nerusin nggak puasanya? Mimpi basah itu mesti mandi hadas besar karena kamu mau sholat. Jadi nggak ada hubungannya sama puasa. Aku baru tahu Pak Yai. Ya karena kamu nggak belajar agama. Bilang begitu. Baiklah Pak Yai. Aku bilang begitu. Berapa banyak orang yang salah coba? Dia nggak. Iya, benar. Nah, ini Iya. satu unsur gitu ya. Adalah ngomongin soal mimpi basah sampai orang berpikir mimpi basah itu berdosa. Itu kan artinya Mbak Wati juga mesti datang ke tempat-tempat yang mungkin banyak ustadz dan ustazah yang bisa Ya. membantu orang tua gitu loh. Karena Betul. banyak juga miskonsepsi di situ yang bisa dibantu dengan buku-bukunya Mbak Wati dan permainan anak-anaknya ini Mbak Wati. Silakan. Iya, iya. Menurut Iya, pendapat. saya sepakat sih, karena memang
sosok ustadz atau ustadzah itu juga bisa menjadi agen perubahan ya. Jadinya mereka bisa juga mereka tuh cukup didengar sebenarnya ya oleh masyarakat karena ya mereka tokoh sebenarnya tokoh agama. Nah, mungkin cara penyampaiannya yang lebih lebih ramah anak mungkin ya yang kalau dimarah-marahin kan langsung nge-reject. Kalau saya sih rasanya aduh kok terlalu keras ya bahasanya. Mungkin bahasanya yang lebih lebih interaktif, lebih fun karena memang dunia anak-anak kan dunia yang imajinatif, dunia yang bermain. Jadi kalau itu disampaikan dengan cara yang menyenangkan ke anak-anak pastinya ya akan anak-anak akan merasa aman dan bisa jadi akan banyak bertanya gitu ya karena mereka kan penasaran pada dasarnya anak-anak rasa ingin tahunya besar dan kalau para ustadz atau ustazah bisa menjadi ruang yang aman untuk mereka bertanya kemudian dilengkapi lagi dengan sisi spiritualitas mungkin ya sisi spiritual pesan-pesan spiritualitas itu yang mungkin akan semakin memantapkan hati anak-anak dan menenangkan mereka sih. Jadi ketika ada bahaya atau apa mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, kemudian punya benteng dan punya prinsip yang kuat itu untuk melindungi dirinya. Itu sih kalau menurut saya. Baik. Tahu nggak Teh Iva kenapa saya ngomong begitu? Karena seorang anak akan mendengarkan dengan baik. em, Kita masih ngomong tentang bagaimana pendidikan seks ya, gitu ya. Seorang anak mau mendengarkan siapa yang mengucapkan, anak kita tuh kan nggak bodoh. Dia melihat integritas dari kita yang mengucapkan itu, gitu loh Teh Iva. Betul. Jadi dia pasti kita intermezzo dikit ya. Kita nggak bisa bilang sama anak kita, hei sayangku, jangan berbohong kamu. Bilang, jangan berbohong, jangan sekali-sekali kamu bohong sama saya. Tapi dia udah beberapa kali mergokin saya bohong sebagai seorang ibunya. Bagaimana dia mau dinasehatin sama saya bahwa dia tidak boleh bohong? Misalnya begitu, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu kan mesti dijaga integritasnya. Jadi memang kadang-kadang orang tua suka sungkan, Teh Iva, karena juga merasa tidak mumpuni. Bukan berarti dia nggak tahu mulainya dari mana. Tapi dia merasa ada dosa-dosa masa lalunya dia juga yang membuat dia juga nggak begitu waras untuk menyampaikan ini. Silakan Teh Iva. Aku kalau dari pengamatan ya, ini aku in my humble opinion ya berbicaranya. Saya banyak melihat ketika guru agama itu ke anak SD, ke anak PAUD udah nakut-nakutin dosa, surga, neraka. Terus seolah-olah Allah tuh maha penghukum. Kan saya udah bilang, kita itu harus ngajarin anak usia dini itu mengenal dirinya. Karena banyak orang akhirnya nyasar dari kecil tidak dilatih mengenali kekuatannya, gitu ya, atau sebaliknya mengenali kekurangannya, sehingga dia langsung loncat disuruh mengenal Tuhan. Kan Allah itu tuh abstrak ya, sampai hari ini kita nggak bisa ketemu sama yang namanya Allah. Tetapi dari cinta diri, anak diajarin cinta keluarga, cinta teman, baru cinta sesama, baru cinta seluruh makhluk Tuhan, baru cinta Tuhan. Kenapa? Dari banyak keluarga teroris, itu rata-rata mereka nggak inget ibu bapaknya loh. Kan rata-rata kalau dari TKP ya, polisi nanya, apa jadi pemarah anaknya, ya nggak? Dia melarang ibunya melakukan ABCD karena tidak sesuai dengan ajaran kelompok kefanatikan grupnya gitu. Karena itu ada yang loncat gitu. Makanya saya sangat percaya barang siapa bisa mengenal dirinya, baru dia bisa mengenal Tuhannya. Nah, dalam konteks pendidikan seks gitu ya. Zina itu dosa. Kalau bersentuhan dengan lawan jenis dosa. Ya terus lu kagak ajarin skillnya. Betul nggak? Ya. Cuman jelas aja berhenti di dosa. Ya. Udah gitu how to operate-nya. Jadi maksud saya, ilmu agama itu jangan menjadi ilmu doktrin. Kalau kata Kiai Fakih, dia harus berdampingan dengan ilmu-ilmu hidup, dengan ilmu-ilmu life skill gitu loh. Karena kalau enggak, itu banyak orang yang begini, ngajarin anak hafalan surat, terus anak nggak ngerti maknanya. Betul. Ngajarin kemudian anak calistung, biar pinter, tapi anak nggak diajarin skill melindungi diri dulu. Sepinter-pinternya anak gitu ya, kemudian kita persepsi soleha, begitu kena pelecehan seksual, ambruk hidupnya Mbak Nat. Betul. Makanya tadi saya mendorong Mbak Wati adalah memasukkan buku-buku ini juga dalam TPA. Betul TPA.
ya kan? Betul, Dan ya. teman-teman yang mungkin kan bulan Ramadan akan tiba, ada pesantren gitu kan ya. Silakan Mbak Wati, karena memang life skill itu dapetnya dari buku-bukunya Mbak Wati. Mbak Wati itu tinggalnya di mana sih? Jawa Timur. Di Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, Oh, lah kok Teh Iva ikut? Oh, kan pernah mesen ular tangga. enggak, aku taunya si dadu itu dibikin oleh ibu-ibu pengrajin Sidoarjo, tapi aku nggak nyangka Mbak Wati tinggalnya di Sidoarjo juga. Aku pikir Surabaya gitu loh. Oke. Sebenarnya ngomong Oke, nah soal ini ya ngomong soal TPA, sempat juga ada kejadian lucu juga sih. Jadi ya saya sempat geleng-geleng sih sebenarnya. Jadi ada sebuah pesantren kalau nggak salah, pesantren yang mau membeli ular tangga ini, Hmm. tapi akhirnya nggak jadi karena tokoh-tokoh yang ada di dalam ular tangga ini nggak pakai hijab. Capek deh. Ini kejadian nyata dan saya sempat ngerasa sedih sih sebenarnya, ya Allah, masa gara-gara nggak pakai jilbab akhirnya pesan yang ada di dalam ini itu jadi kayak dikesampingkan gitu ya. Yang pertama harus hijab dulu, baru yang kedua value-nya. Saya sudah menjelaskan kalau saya membuat buku Aku Anak Berani ini untuk lintas agama, untuk semuanya, nggak akan memandang suku, ras, agama, karena kejahatan seksual itu bisa dialami oleh siapapun, nggak peduli Bisa di agamanya. pesantren juga, bisa di gereja Iya, juga, gitu loh, kebayang nggak? iya, nggak lihat itu warna kulitnya apa, agamanya apa, Benar. statusmu itu kaya atau miskin, itu nggak lihat itu gitu kan. Makanya saya saat membicarakan itu dengan ustazanya, tetap saja kalau susah untuk diterima karena memang nggak pakai hijab. Ya saya akhirnya ya sudah ambil nafas, harus bersabar, harus bersabar. Oh ya, berarti di dunia sana memang kompleks sekali ya pikirannya gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian menghubungi lagi, pihak pesantrennya menghubungi lagi dan meminta izin untuk menempel hijab berupa stiker-stiker gitu ya, ditempel di tokoh-tokohnya ini, di tokohnya yang perempuan ini ditempeli, jadi pakai stiker-stiker gitu. Padahal ya gede sih bannernya, tapi ustazanya pengen melakukan itu. Sebenarnya kalau dari sisi kreator gitu ya, saya agak nggak rela. Maksudnya ketika Iya. ilustrasi yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa harus diubah-ubah lagi gitu kan. Kalau kita ngomongin hak cipta, ular tangga ini sudah ada hak ciptanya gitu kan. Ketika harus diubah, diotak-atik, rasanya agak gimana gitu kan. Tapi kembali lagi, saya mengendurkan ego saya gitu ya sebagai kreator demi melihat tujuan yang ingin dicapai. Ini di pesantren ini ada berapa ratus anak gitu kan yang mungkin bisa saya selamatkan gitu kan dengan ular tangga ini gitu kan. Nah, akhirnya saya dengan legowo akhirnya mengatakan oke, nggak apa-apa, selama memang ular tangga ini bisa melindungi anak-anak, nantinya saya nggak apa-apa kalau seandainya ingin ditempeli stiker-stiker hijab untuk menutup tubuh si tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Dan ustazahnya sangat senang karena akhirnya bisa memainkan ular tangga ini di pesantren. Itu mungkin pengalaman yang unik. ya saya bisa nih Speechless. komentarnya. Ya, saya sangat memahami perasaannya Mbak Wati gitu ya. Padahal Mbak Wati sendiri adalah sosok perempuan yang berhijab yang menghasilkan kreasi ini untuk anak-anak dan untuk melindungi anak-anak dengan tujuan yang sangat besar, dan ini adalah universal begitu ya. Jadi Mbak Wati nggak usah kecil hati karena saya pun sudah sering dapat yang kayak begitu. Kata Iva ketawa. Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang mesti kita terima di saat seperti ini, Mbak Wati. Ya, demi tujuan agar tercapai. Padahal Islam sendiri multitafsir ya.
Itu kalau ulama-ulama laki-laki mau jujur gitu ya, perdebatan menutup aurat sendiri masih debatable batasnya gitu ya. Karena saya sering banget ketemu orang-orang Arab misalnya di Dubai atau apa, mereka bingung kenapa anak-anak kecil di Indonesia itu dijilbabin. Karena kepalanya itu masih lunak sebetulnya, masih masa tumbuh kembang. Jadi ada isu terhadap kesehatan, tapi pasti ini akan memancing perdebatan sih sebetulnya ya. Karena selalu dikaitkan baju itu kalau nggak menutupi masuk neraka gitu loh. Padahal nggak ada hubungannya. Ya banyak lah sebetulnya terjemahan-terjemahan ayat yang terkait jilbab itu dipalsukan, hadis-hadis palsu kalau anak nggak pakai jilbab. Ini anak-anak SD yang saya tanganin ya, yang udah pada trauma. Tante kalau aku nggak pakai jilbab nanti bapakku masuk neraka ya, kakak laki-lakiku masuk neraka ya, nanti kalau aku menikah juga suamiku masuk neraka. Dan itu adalah hadis palsu yang banyak membrainwash anak-anak muslim. Bayangkan, satu helai rambut akan masuk pada neraka 70.000 tahun di yang paling keraknya. Aku udah tanya ke Husen, itu hadis-hadis palsu. Jadi betapa yang perlu dilawan itu bukan kita melawan laki-laki, kita melawan sistem patriarkatnya yang membuat laki-laki mendominasi tafsir dari mulai agama, budaya, ekonomi, akses pendidikan gitu ya. Itu yang dikritisi oleh almarhumah penulis dari Mesir ya, perempuan di titik nol ya, Nawal El Sadawi sebetulnya. Tapi ini bahasan konteks lain. Tapi paparannya Mbak Watik tadi memantik ya, betapa Romantis. agama akhirnya tidak mencerahkan, menjadi doktrin. Sudah dewasa, kita akan mudah menghakimi orang yang berbeda, karena agama tidak diajarkan multitafsir. Seolah-olah agama itu menjadi tafsir yang tunggal, dan kemudian ujung-ujungnya adalah dosa gitu. Padahal ketika anak SD itu, yang harus didorong adalah kemampuan reflektifnya gitu ya, sama kemampuan berpikir kritis. Jadi maksud saya, ketika masalah pakaian aja dikaitkan sama pendidikan seks, ketika seorang ibu, ini anak-anak kecil ditakut-takutin ya, takut masuk neraka nih kalau nggak pakai jilbab. Ini anak-anak kan 20 tahun mendatang dari sekarang, itu akan menjadi ibu. Dan ketika dia produk bullying yang ditakut-takuti masuk neraka juga, dia akan juga membuli gitu ya, anak perempuan atau anak lainnya gitu ya. Ya terlepas apakah ini pembiasaan atau tidak, tapi sebetulnya banyak pemaksaan di lapangan. Saya sudah banyak pegang data dari Human Rights Watch ya, tapi mungkin nggak di konteks ini ya. Karena buat anak Baik. itu bisa terjadi psikis yang tertekan. Kita bisa berlindung di balik kata pembiasaan karena kita orang dewasa gitu loh. Kita bisa berlindung di balik kata rasionalisasi, tapi kita tidak hitung emosi si anak. Makanya saya pengen juga promosiin buku-buku emosinya Mbak Watik ya gitu. Kalau anak itu memahami agama, aturan itu dengan kesadaran, bukan karena dengan Baik. paksaan. Baik, Ya. Teh Iva, terima kasih banyak Mbak Wati. Jadi silakan buku-buku apa saja. Tadi Teh Iva sudah memberikan teasernya. Jadi buku-buku apa saja yang bisa dibeli sama Mas Kurniawati Trihadi ya, atau Mas apa Mbak nih ya, yang anaknya usia 6 tahun. Jadi pengen bagaimana caranya untuk memperkenalkan topik kita pendidikan seks gitu ya. Jadi buku-buku apa saja sekali lagi Mbak Wati untuk menyebutkannya. Ya, kalau buku yang membahas tentang pendidikan seks usia dini, terutama fokusnya untuk mencegah kejahatan seksual pada anak, ada buku Aku Anak Berani ini, yang memang fokusnya ke situ ya. Fokusnya adalah untuk melindungi, untuk perlindungan diri. Jadi setiap anak itu sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan diri, dan semoga buku ini bisa membantu membuka komunikasi antara orang tua dengan anak-anak dengan bahasa yang menyenangkan, yang ringan. Orang tua nggak merasa terbebani juga harus ngomong apa ini gitu kan, dan anak-anak juga tertarik karena ada ilustrasinya. Jadi ini memang full bergambar. Harapannya nanti anak-anak akan tertarik. Kemudian bukunya juga terasa ringan. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang mungkin lebih mendalam lagi, seri Mengenal Emosi, itu kaitannya dengan isu kesehatan mental. Jadi jika anak-anak memang mengalami jadi korban gitu ya, harapannya sih itu bisa menggali emosinya dan bisa menguatkan. Dan orang tua dan buku itu juga dilengkapi panduan bagi orang tua. Jadi orang tua tahu nanti harus merespon seperti apa sih ketika anak-anak itu bercerita ke orang tuanya tentang apa yang dialaminya. Harapannya sih nanti orang tua bisa dengan
dengan apa ya, dengan cara yang tepat bisa memeluk anaknya, kemudian bisa memulihkan anaknya pelan-pelan, walaupun itu pastinya nggak mudah, dan bisa memahami lah apa yang dirasakan oleh anaknya, dan anak-anak akan tetap merasa dicintai walaupun dia sudah mengalami kejadian yang cukup berat dalam hidupnya itu. Di Gramedia Baik, katanya ada nggak? Ini Bali nanya, di tuh Gramedia bukunya ada nggak? Mbak Ir Kalau Priyono nanya. Oke, kalau yang aku anak berani di Gramedia ada, tapi kalau yang seri mengenal emosi bisa dibeli di penulis, jadi di admin saya bisa, karena memang nggak Ya, diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Oke. nah Mbak Wulan Sari Mumun. Hai Mbak Wulan. Jangan lupa pesannya sayang ya. Nah ini kan bisa dipakai nih untuk kelasnya Mbak Wulan nih sebetulnya ya, buat belajar menulis juga. Jadi ini yang buat saya adalah begini Teh Iva. Literasi itu bukan belajar membaca. Numerasi itu bukan belajar berhitung. Jadi bukan salah, calistung itu salah menurut pendapat saya. Karena literasi itu adalah memahami bacaannya. Numerasi itu mengerti hitungan. Jadi dia juga paham hitungan terhadap hasil akibat tindakan yang dia lakukan. Omongan yang dia ucapkan. Ya kan? Kalau misalnya ada aksi, ada reaksi. Jangan kaget kalau kamu ditampar karena kamu udah nampar duluan. Itu adalah numerasi, perhitungan. Gitu lah. Bukan 1 tambah 1 2. 2 ditambah 5 bisa jadi 6 atau kurang dari 6 tergantung komanya. Itu numerasi. Gitu ya, numerasi yang buat saya adalah sangat cetek. Nah, bukunya Mbak Wati ini, Bunda dan Ayah yang sedang menyaksikan di sini adalah mengajarkan anak memahami betul apa yang disebut dengan literasi. Bukan hanya dia membaca, tapi dia paham sekali bacaannya. Gunanya adalah dia menjadi makhluk yang utuh, manusia yang utuh. Biar kalau misalnya pendidikan seks itu salah, berhenti di generasi kita. Itu tujuannya bertiga kami kumpul bersama. Jangan salahkan lagi bunda dan ayah kita. Sudahlah, mereka udah nggak ada. Banyak dari orang tua kita yang sudah nggak ada. Jangan diungkit-ungkit lagi. Alah, dulu si ini ibuku sih, ayahku dulu. Udahlah. Karena saya selalu berpikiran, kalau Anda terlahir menjadi orang miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda sampai mati, Anda orang miskin, baru itu salah Anda. Karena Anda tidak belajar sesuatu di situ. Betul ya Teh Iva ya? Nah itulah dari hasil kita kumpul bersama bertiga di sini. Tadi Mbak Wati sudah menyebutkan dan memberikan strong message dan memberitahu gilirannya Teh Iva. Strong message-nya apa untuk semua bunda dan ayah? Silakan sayang, cantik, gelis, gumelis, gemes. Tadi aku nanggapin dulu Bu Bunes karena penting ya. Literasi kita masih terbatas membaca teks, bukan membaca konteks. Gitu ya. Ini berlaku untuk baca buku apapun termasuk sebetulnya kitab suci. Dan untuk khususnya konteks pendidikan seksual, mohon diingat jangan canggung miskonsepsi bahwa pendidikan tabu, bahwa pendidikan seksual itu tabu itu adalah keliru, karena kita punya 3 fungsi ya sebagai orang tua: membimbing, mengasuh, melindungi. Jadi cari tahu informasi, dan kita beruntung punya penulis-penulis buku seperti Mbak Watik yang akan membantu ayah bunda gitu ya untuk mempermudah delivery pendidikan seksual yang sifatnya edukatif, ringan, tetapi punya makna yang dalam. Terima kasih. Oke, sekali lagi Teh Iva, Mbak Wati @WATI Ideo ya. Ideo. Sekali lagi Teh Iva punten hampura. Nah, itu sudah. ada @WATIEKIDEO ya. Jadi silahkan langsung follow ke akunnya Mbak Wati, Wanita Sidoarjo. Ada petis dong di sana. Ada petis nggak sih? Ada. Sate kerang, kupang. Aku suka. Teh Iva pernah makan kupang nggak sayang? Aku pernah makan kupang. Tahu nggak? Kupang itu apaan sih? Buah apa daging? Kerang. Tahu kan? Kerang kecil-kecil. Kamu mesti tahu sayang, itu kerang itu hasil dari peternakan apa? Betul. Kok ketawa? Betul. Betul nggak Mbak Wati? Iya kan? Aku
nggak tahu loh Mbak itu, aku nggak tahu. Aku cuma menikmati saja karena enak. Jadi berubah pikiran. Ini mindsetnya jadi berubah ini. Makannya pakai lontong, Ya. pakai petis, kemudian pedes rasanya. Itu kerang kecil itu hasil dari diternak dari Oh-nya Langsung siapa? iya ini. gak percaya. Tuh kata Mbak Wulan enak banget, sumpah. Iya, Mbak Wulan, oh-nya siapa? Apalagi ada Haremis petisnya. bukan? Ini kata Bu Farida Haremis bukan gitu ya? Udah, itu lontong kupang itu bahasan yang nanti saja. Kayaknya Ya. kita sudah lapar nih bertiga nih, jadi udah kacau nih, udah membahasnya udah. Mbak Wati, terima kasih sekali lagi. Mbak Wati, Teh thank you Iva, ya. terima kasih Sama-sama. karena Teh Iva aku bisa berkenalan dengan wanita inspiratif yang luar biasa. Menjadi wanita inspiratif adalah bukan berbicara tentang dirinya sendiri. Menjadi wanita inspiratif bukan bagaimana cara membesarkan buah hatinya sendiri. Adalah bagaimana membuat terang, bersinar untuk orang banyak. Itulah kekuatan perempuan. Teh Iva selalu mengajarkan kepada saya, Bunda dan Ayah, kamu mau jadi perempuan yang seperti apa, Syahnas? Perempuan yang ngebunuh perempuan atau perempuan yang mendukung perempuan? Pertemuan kami bertiga adalah saling mendukung satu sama lainnya. Karena kita semua butuh orang seperti Mbak Wati, butuh orang seperti Teh Iva yang bisa menyadarkan kita bahwa banyak kesalahan dalam mengasuh buah hati kita. Nggak usah malu kalau kita masih salah, nggak apa-apa. Memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Wajar sekali kalau kita salah. Tapi pada saat Anda mengakui Anda salah, disitulah titik Anda mau berubah. Saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hidup menyambut ibadah bulan woman Ramadan. support woman ya. Terima kasih Bu Bunas, teman-teman, Mbak Wati. Sampai jumpa sayang. Selamat Sampai jumpa puasa. ya. Ya. Thank you Mbak. Love you. Terima kasih.